Jika menjadi pendamping proses produk halal ini benar-benar menjadi pendamping yang profesional, karena menjadi pendamping PPH ini konsekuensinya adalah konsekuensi dunia dan akhirat. Tadi sebagaimana kami sebutkan bahwa menjadi pendamping PPH adalah kepanjangan tangan dari para ulama, karena para ulama tidak mungkin turun lapangan sendiri, maka diwakili oleh para pendamping PPH ini. Jadi pendamping PPH ini benar-benar menyaksikan bagaimana bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha itu benar-benar halal semua, dan proses produksinya juga benar-benar prosesnya halal. Jadi ketika Bapak Ibu semua atau sahabat halal ini menjadi pendamping atau memverifikasi, kemudian disampaikan kepada Komite Fatwa, kemudian Komite Fatwa menetapkan kehalalan produk, dan ini menjadi tanggung jawab pendamping PPH sebagai tanggung jawab dunia maupun akhirat. Saat ini ada dua skema permohonan sertifikat halal yang perlu dipahami. Yang saat ini permohonan sertifikat halal self-declare, atau dalam bahasa undang-undang ini adalah pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil terkait pernyataan kehalalan ini akan diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PPH yang bernaung di lembaga pendampingan proses produk halal. Diverifikasi dan validasi ini yang dimaksud adalah turun ke lapangan, melihat benar-benar proses produksinya, melihat bahan-bahannya yang digunakan semuanya halal, baru bisa diverifikasi validasi, kemudian akan ditetapkan kehalalannya oleh Komite Fatwa, dan setelah keluar ketetapan Komite Fatwa maka akan dikeluarkan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Skema yang kedua adalah skema reguler. Skema reguler ini diaudit oleh auditor yang bernaung di lembaga pemeriksa halal. Ini untuk produk-produk yang beresiko tinggi, produk-produk yang tidak sederhana. Ini maka masuknya adalah reguler, dan ini diaudit oleh auditor, di mana para auditor ini persyaratannya minimal S1 di bidang pangan, bidang biologi dan sebagainya. Beda dengan persyaratan untuk menjadi pendamping, ini lebih ringan, lebih simpel, di mana untuk menjadi pendamping PPH minimal SLTA. Tapi untuk menjadi auditor adalah minimal S1, ini bedanya situ. Karena untuk pendamping PPH ini, untuk self declare ini lebih sederhana. Baik, sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu atau Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Di situ disebutkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Dan pernyataan mikro dan kecil itu berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BPCH. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 39, pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, disebutkan bahwa permohonan sertifikat halal pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya atau mempertimbangkan kemampuan negara. Oleh karena itu, sejak tahun 2021 pelaksanaan self declare ini ada fasilitasi atau sertifikat halal gratis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada tahun 2023 kemarin ada fasilitasi sejumlah 1 juta sertifikat halal. Dan untuk tahun 2024 pun ada fasilitasi sertifikat halal gratis dari BPCH 1 juta sertifikat halal. Dan tidak hanya dilakukan oleh BPCH saja, namun fasilitasi ini banyak dilakukan oleh beberapa lembaga atau dinas atau Pemda yang memberikan fasilitasi sertifikat halal gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 pasal 81 ini.
Sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini ada beberapa standar yang perlu dipenuhi. Pertama, pernyataan pelaku usaha yang berupa akad ikrar. Akad atau ikrar ini sudah ada di akun masing-masing nanti di Sihalal, akun pelaku usaha. Jadi pernyataan pelaku usaha, akad ikrar sudah ada di sistem. Jadi tidak perlu membuat print out, sudah ada di sistem semua. Jadi untuk pendaftaran sertifikat halal sekarang itu sangat mudah sekali, semuanya melalui sistem. Jadi pernyataan pelaku usaha ini berupa kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Jadi kehalalan produk ini nanti di sistem sudah ada template-nya, produk-produk apa yang digunakan, dan proses produk halalnya juga dijelaskan seperti apa. Dan adanya pendamping proses produk halal. Nah, pendampingan proses produk halal ini adalah yang nanti sahabat halal ini yang sedang ikut pelatihan, yang mudah-mudahan lulus semua, nanti akan menjadi pendampingan proses produk halal. Dan pendampingan ini dimaksud tadi yang sebagai mana awal saya jelaskan bahwa pendampingan ini melakukan verifikasi validasi, ya. Turun ke lapangan benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri benar-benar bahannya itu halal, proses produknya halal. Itu yang dimaksud pendampingan seperti itu. Kemudian lembaga pendampingan proses produk halal ini dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, yang kedua oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, dan perguruan tinggi. Ini yang bisa menjadi LP3H atau lembaga pendampingan proses produk halal. Kemudian syarat-syaratnya untuk menjadi lembaga pendampingan proses produk halal sebagai berikut. Untuk ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam, syaratnya 1, berdiri minimal 10 tahun. Ini dibuktikan dengan akte pendirian. Jadi kalau sekarang tahun 2024 berarti minimal dihitung 10 tahun sejak tahun 2024 ini. Jadi bisa mendirikan lembaga pendampingan proses produk halal. Yang kedua, memiliki minimal 5 orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan produk. Ini dibuktikan dengan ijazah, ada ijazah misal seperti ijazah S1 pendidikan agama Islam, atau sarjana agama Islam, atau lulusan Al-Azhar dan sebagainya. Ini yang terkait pemahaman keagamaan Islam. Yang ketiga, memiliki tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan, pelatihan, pemantauan, dan pengawasan. Dan yang keempat, memiliki unit yang menangani pendampingan proses produk halal. Yang kelima, ini yang perlu dipenuhi, harus memiliki struktur organisasi lembaga pendampingan proses produk halal. Ini harus di SK-kan oleh lembaga yang ingin mendirikan lembaga pendampingan proses produk halal. Yang keenam, pernyataan komitmen. Kemudian untuk persyaratan sebagai perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang pertama adalah terakreditasi. Ini dibuktikan dengan keputusan akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, memiliki unit yang menangani pendampingan proses produk halal. Dibuktikan dengan struktur organisasi lembaga pendampingan proses produk halal. Ini dibuktikan dengan SK dari perguruan tingginya, membuat SK struktur organisasi lembaga pendampingan proses produk halal. Yang keempat, memiliki ijazah tenaga ahli atau sarjana diploma 4 dan atau syahadah yang membuktikan sebagai keahlian terhadap kompetensi teknis dan atau syariat kehalalan produk.